Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Ainur Aini, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kaltidu. Biografi Bung Karno. 1901, Soekarno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada Kamis Pon tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sosodiarjo dengan Ida Ayu Nyoman Rais Rimben. 1916 tamat dari European Lake School LS Mojokerto, kemudian melanjutkan pendidikan di Hugh School HBS Surabaya, indekos di Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Cindy Adam halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921 tamat dari Hugh School Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan di Teknik Hugh School THS Bandung yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung. Soekarno merupakan salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926 Soekarno menyelesaikan studi di Teknik Hugh School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1926 Soekarno menemukan istilah marhainisme sehingga disebut sebagai Bapak Marhain Indonesia. 1926 Soekarno menulis artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan agar seluruh golongan yang ada di Indonesia bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927 Soekarno bersama Iskak Cokro Hadi Suryo, Budi Arto Marto Atmojo, Sunaryo, Samsi Sastro Widagdo, Anwar Cipto Mangunkusumo, Jantila Ardan Suyadi mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia PNI pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar belah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia akan membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI lainnya diasingkan, ditahan di penjara Mergangsan Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke penjara Banjar Bandung. 1930 Soekarno di hadapan pengadilan kolonial Belanda menyampaikan pidato pembelaan yang dikenal dengan Indonesia Menggugat, kemudian divonis 4 tahun penjara dan ditahan di penjara Sukamiskin. 1931 Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk mempertahankan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932 Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk melanjutkan perjuangan politik. 1933 Soekarno menyusuri salah mencapai Indonesia Merdeka MIM yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka. 1933 Soekarno kembali ditangkap oleh Komisaris Polisi Belanda di hadapan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta dan kembali ditahan di penjara Sukamiskin. 1934 Soekarno dibuang ke Ende Flores pada 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Soekarno aktif dalam mempelajari Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Haji Ahmad Hasan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat Islam sehingga terbitlah Surat-Surat Islam dari Ende. Soekarno juga mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah tonil. 1938 Soekarno dipindahkan pembuangannya ke Bengkulu bersama keluarga dan ibu. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan mendirikan kelompok sandiwara Monte Carlo. 1942 Soekarno kembali ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Dan yang pertama kali ditanyakan, di mana Hatta? 1943 Soekarno menjadi Ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI,
Di Gedung Pejabat Jakarta, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni. Selanjutnya diangkat sebagai Ketua Panitia 9 1945. Soekarno dipilih sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Deklarasi Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia 1946. Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Soekarno menyerukan agar rakyat Indonesia memilih Soekarno-Hatta atau Musso. 1948, agresi militer Belanda II, Yogyakarta diduduki tentara kolonial. Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Persagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949, Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Roong Royong. 1949, konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dan Belanda menghasilkan Indonesia sebagai negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda. Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, Soekarno kembali ke Jakarta. Negara RIS dibubarkan dan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955, Soekarno berpidato dalam Konferensi Asia Afrika KIAA dan berpidato dengan judul "Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru". Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1. Pembubaran Konstituante. 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPRS, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan DPAS. 1960, dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Soekarno berpidato dengan judul "To Build the World Anew", membangun dunia baru, yang berisi gagasan tentang perumusan nilai-nilai Pancasila dalam piagam PBB. 1961, Soekarno mengomandokan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Trikora, yang berisi 1. Bubarkan negara Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 1963, Soekarno membuka Games of the New Emerging Force Genevo di Jakarta. 1964, Soekarno mengomandokan Dwikora, yaitu 1. Perhebat pertahanan Republik Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. 1965, Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta. 11 Maret 1966, Soekarno memberikan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang dikenal dengan istilah Super Semar, yang berisi 1. Melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pimpinan besar revolusi atau mandataris MPRS untuk demi tercapainya
demi mempertahankan kemerdekaan dan melakukan segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Melakukan koordinasi dengan panglima tertinggi lainnya dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. 21 Juni 1970 Soekarno wafat di RS Angkatan Darat Jakarta, kemudian dimakamkan di Blitar pada 21 Juni 1970 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970. Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam 23 Oktober 1986. Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. 7 November 2012 Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Presiden Soekarno mendapatkan 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965. Di antaranya 30 Januari 1951 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Manila Filipina Van Erston University. 19 September 1951 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Yogyakarta Indonesia Universitas Gadjah Mada. 23 Mei 1956 doktor honoris causa dalam ilmu hukum New York USA Columbia University. 27 Mei 1956 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Michigan USA Michigan University. 8 Juni 1956 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Montreal Kanada McGill. 23 Juni 1956 doktor honoris causa dalam ilmu teknik West Berlin German Berlin University. 11 September 1956 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Moskow USSR Lomonosov University. 13 September 1956 Belgorod doktor honoris causa dalam ilmu hukum Belgorod Yugoslavia Belgrade University. 13 September 1956 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Praha Cekoslowakia Karlova University. 27 April 1959 doktor honoris causa dalam ilmu hukum Istanbul Turki Istanbul University. Demikian biografi Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.